Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna bikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sakarya Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kita telah mendengarkan tausiah dari tuan-tuan guru kita tentang masalah yaitu kaji daripada dirinya sendiri. Dan malam hari ini mungkin kakek kaji ulang, karena masih banyak orang yang baru mengetahui kajian ngaji ulang. Kakek bacakan dengan dasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya. Sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 151. Jadi kita ambillah dari ayat ini, yaitu ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Apa yang belum kita ketahui tentang diri kita sendiri, yang belum kita tahu. Kalaulah ada ayatnya di Al-Quran, mungkin orang semua tahu, ya. Kalau ada kitabnya, ada ayatnya, pasti orang tahu karena orang itu membacanya. Tapi ini nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada apa-apanya. Tergantung kamu yang mendengarkan, meyakini dan tidak, itu tergantung keimanan. Karena apabila dikatakan mengatakan apa-apa yang belum kamu ketahui, berarti itu nggak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya nggak mungkin orang nggak tahu, kan begitu kan? Ya. Karena nggak ada ayatnya lah, nggak ada dalilnya, maka orang itu nggak tahu apa yang nggak diketahui dari manusia tadi itu. Yang pertama yaitu tentang diri kita sendiri. Asal usulnya kita dari mana, asal usulnya sekarang ada di mana, mau kembali ke mana. Ya, itu harus kita pikirkan. Karena apabila salah kaji, nanti kita akan salah jalan. Salah jalan. Karena kita tiap hari itu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang telah diberi petunjuk. Jadi kita mengharapkan kepada Allah tadi itu, yaitu diberikan jalan seperti orang yang sudah dapat petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Orang-orang yang mendapat hikmah yang diridhoi. Kalau bahasa dulu namanya wali-wali Allah. Kalau yang sekarang namanya mungkin Pak Ustadz kan begitu, bisa jajan gitu kan zaman sekarang.
Jadi apa yang belum kita ketahui tentang diri kita, marilah kita ceritakan sedikit asal usul diri kita dan cara kembali kepada asal usulnya ya. Sesungguhnya alam semesta ini dulu nggak ada apa-apa, kosong, wangu, nggak ada apa-apa. Kalau bahasa Purwonya hong wilaheng, dan begitu bahasa Purwonya hong wilaheng, artinya yaitu alam yang kosong. Hong itu artinya kosong. Kalau bahasa Arabnya hu, artinya dia yang pertama ada. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal johiru, huwal batinu, surat Hadid gitu ya. Nah, itu. Jadi di dalam keadaan yang nggak ada ini ada sesuatu yang wajib kita ketahui, yaitu zat yang bernama Allah, yang harus kita yakini. Itulah dikatakan tauhid zat, mentauhidkan zat pada diri kita, yaitu zat bernama Allah. Walaupun kita nggak pernah jumpa, nggak tahu bagaimana, tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Sebelum yang ada ini, yang ada ini tiada, ataupun yang tiada ini ada. Itu zat yang bernama Allah. Jadi asal usul manusia itu pasti Allah ya. Yang dulu yang paling ada itu Allah. Tapi Allah itu bukan benda, bukan makhluk, dia itu kekal pada zatnya, nggak berubah-ubah. Jangan kamu gambarkan Allah itu kalau kamu jika cahaya putih, kamu gambarkan Allah itu berjenggot panjang, orang yang bersorban. Jangan. Apapun yang nampak, la maujudun illallah, yang maujud itu bukannya Allah. Allah itu nama zat yang nggak seumpama, yang kodim lagi bakok, yang nggak berubah-ubah. Kemanapun kamu melangkah, dengan keadaan apa kamu menggunakan ruh sekalipun, tetap Allah macam sekarang ini, nggak seumpama, nggak berubah. Tetap dia zat yang nggak seumpama, yang nggak pernah dijangkau akal manusia. Maka manusia nggak pernah tahu Allah itu apa dan siapa. Tapi kita meyakini Allah itu Tuhan yang kuasa. Dari Allah itu timbul nur. Dari nur yang namanya bahasa tasawufnya sifat, satu persatu ya, satu persatu. Pertama nama sifat yang pertama ada sebelum ada adalah Allah. Itu Allah itu nama sifat kalau bahasa tasawuf. Dan kalau bahasa tauhid, Allah itu nama zat ya, begitu, nama sifat. Lalu dari Allah itu tumbuh sifat Rahman, Rahim sampai As-Sabur. Nah, di mana adanya itu kejadiannya, yaitu di alam lahu. La tiada, hu itu dia, tiada dia. Di alam lahu, alam yang nggak seumpama, yang nggak terjangkau oleh makhluk apapun, kecuali makhluk ditarik oleh zatnya menjumpai dirinya sendiri. Alam lahu. Itulah kejadian sifat manusia. Pertama ada manusia, yaitu sifatnya. Maka manusia itu membawa rahasia Tuhan, membawa sifat Tuhan, dikasih amanah sifatnya Allah. Maka yang pertama jadi manusia itu bukan ruhnya, tapi sifatnya adanya di alam lahu. Maka ada hadis kudusinya yang berbunyi al insanu siri anasiruhu wasifatilah kairihi. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia, sifatnya enggak lain adalah aku juga, kata Allah. Jadi apa tandanya manusia itu membawa sifatnya Allah, membawa rahasia Allah? Di tangan ditulis oleh Allah, di telapak tangannya. Yang kiri 18, angka 18, angka Arab. Yang kanan 81, angka Arab. Jumlahnya 99 as-sabur. Itulah dia kasih amanah oleh Allah. Asal mulanya adanya manusia. Setelah sifat itu sempurna, diciptakan di alam lahu, bibit asalnya yang ada ini alam semesta, langit dan bumi kalau bahasa tadi apa? Bahasa apa tadi itu? Lalu sifat dipindah oleh Allah itu ke alam jabarut. Dikasih ruh. Maka ruh itu diambil oleh Allah dari nurnya yang disayanginya, yaitu Muhammad. Jadi sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada apa-apa, sebelum ada sifat Allah,
ada nama yang namanya Muhammad yang diciptakan oleh pertama kali yang membawa sifat untuk manusia. Tapi ini nggak terjangkau akal. Nggak perlu kamu yang percayai, yang penting kamu itu memahami. Setelah kamu paham baru kamu bisa yakini. Nggak perlu kamu percayai. Percaya tanpa pemahaman akan binasa kepercayaannya itu. Ya. Dipindah ke alam ruh tadi itu dikasih ruh sifat tadi, maka sifat pun hidup. Jadi asal mulanya sifat ruh tadi itu diambil bahan bakunya dari Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata dalam satu hadisnya, "Ana Abu Arwahi, akulah bapak dari segala yang hidup." Nah, itu. Dari segala yang hidup itu bapaknya itu Muhammad. Kalau bahasa syariatnya, ya, bahasa syariatnya. Jadi siapapun yang membawa yaitu ilmu Muhammad, sifat Muhammad, maka akan menjadi bapak ruh di alam semesta ini. Tahu ilmunya Muhammad, sifatnya Muhammad berapa? Ada berapa sifat Muhammad? Sifat Nabi itu 4. Sidik, amanah, tabligh, patona. Ya, kalau mau jadi nabi harus pakai sifat yang 4. Tapi kalau Muhammad sifatnya apa? 1, yaitu kudus, suci. Jadi kalau kamu mau benahi diri sampai kesucian dalam dirimu, kamu akan dijadikan oleh Allah itu bapak ruh. Tempat singgah sananya ruh. Ya, kuburan ruh kalau bahasa apanya. Setelah sifat tadi dikasih ruh oleh Allah dalam alam Jabarut, asal mulanya tadi dari Nur Muhammad, maka Allah pindah lagi, yaitu ke alam malakut dikasih jasad. Sifat tadi sudah hidup dikasih ruh, dipindah ke alam malakut dikasih jasad, yang dikatakan janin. Jadi ruh-ruh yang gak dikasih jasad namanya apa? Jin. Maka jin itu dengan manusia itu yaitu satu keluarga. Hai jin dan manusia, tidak aku jadikan jin dan manusia, mereka mengabdi kepadaku. Jin itu roh-roh yang gak dapat jasad sampai sekarang, namanya jin. Tapi ketika dikasih jasad, roh tadi itu namanya janin, itu bibit daripada yang nampak janin. Ketika sudah nampak wujud dibungkus dengan jasad, namanya apa? Jiwa. Kalau bahasa Arabnya nafsu. Kalau bahasa Jawanya sukmo. Nah, jadi ruh itu yang menghidupkan sukma. Sukma itu makhluknya Allah yang dari Nur Muhammad, jiwa. Maka jiwa tadi dikasih agama untuk mencontoh Nabi Muhammad kan begitu. Setelah punya jasad di alam malakut, tahu alam malakut? Nah, kalau alam lahut tadi itu adalah suatu alam yang ada di dalam diri Tuhan. Itu kalau bahasa enaknya saja lah ya, baca mana. Kalau alam Jabarut itu suatu alam yang ada di diri Rasul, di diri Nabi ataupun di diri wali. Itu adanya alam Jabarut, alam zat. Maka anak wali itu gak jauh daripada zatnya. Kalau alam malakut ini adanya di diri yaitu orang tua kita. Karena bapak itu malaikatnya Allah untuk di dunia. Jadi ketika ruh dipindah ke rahim bapak dari alam Jabarut, di rahim Jabarut namanya alam malakut, menjadi mani, dia dikatakan janin. Bibit asalnya yang ada. Kita sudah di alam malakut tadi sudah hidup, ada jasadnya, maka dibentuklah, dipindah oleh Allah ke alam mulki di kandungan ibu. Dipindah lagi oleh kandungan ibu, namanya alam mulki. Dibentuk menjadi wujudnya tergantung ibunya. Untung kita itu punya ibu itu betul-betul ibu wujudnya manusia. Kalau andai kata ibu kita wujudnya hewan, kita lahir ya wujudnya hewan. Karena ibu itu alam mulki pembentukan jasad. Ya untuk ibunya cantik, ibunya jelek hitam pesek, ya kita pun jelek. Tergantung ibunya. Karena alam mulki itu alam pembentukan jasad. Namanya alam mulki. Dari alam lahu pindah ke alam Jabarut, pindah ke alam malakut, alam mulki pindah ke alam mulki. 4 kali pindah manusia untuk adanya ke dunia ini. Kan begitu. Setelah sempurna bentuknya di rahim ibu di alam mulki tadi itu, ya, waktu itu lahir ke dunia, namanya kemulkiyah.
Karena rahim ibu tadi dunia kecil. Kalau rahim yang di dunia namanya dunia besar, kemulkian. Lahirlah kita di dunia ini dengan nyebut nama Tuhan yang pertama. Kalau Tuhan yang sudah timbul nurnya namanya Allah. Tapi Tuhan sebelum bernama Allah, itu nama pertama namanya apa? Maka kita lahir menyebut nama Tuhan yang pertama, yang belum bernama Allah, yaitu Huwa. Nah, dia, nangis kita, Huwa. Kalau bahasa Jawanya oe gitu bahasa Jawanya itu. Huwa, lahir dia. Disebut bukan Allah. Yang nyebut nama Allah kan bapaknya yang ngajari, Tuhan namanya Allah. Nah, sebelum kita jadi bapak kita namanya Allah, nama Tuhan kita apa? Huwa. Kan begitu kan. Jadi ada 4 alam yang pernah kita lalui menuju ke dunia ini. Ada 4 alam. Yang terakhir yaitu alam mulki, masuk ke mulki yaitu alam dunia ini. Jadi nanti kalau kita ingin kembali ke alam pertama jadi kita, jangan melalui alam barja, jangan melalui alam umum. Nanti kamu amat jauh perjalanannya, musing-musing tak kemana. Takutnya nanti terhambat di perjalanan. Di sana banyak perampok itu di alam barja. Maka pulang ke asal alam yang jadi manusia, masuk ke alam mulki lagi kita. Jadi kita nggak melalui alam barjah, alam kubur kalau jabal. Masuk ke alam mulki. Karena manusia itu rohnya itu rahasia Tuhan. Itu nggak sembarangan. Waktu ngasih roh itu Tuhan pada manusia itu, malaikat nggak pernah tahu. Malaikat nggak pernah tahu. Ya. Setelah semua kejadian ada maka kutipan ruhku kepadanya, nggak pernah malaikat. Jadi andai kata nanti kamu mati dicabut malaikat, bayangkan. Ini contohnya. Kamu tak suruh ngambil parang ataupun pisau di rumahnya kakek yang nggak pernah masuk rumahnya kakek, nggak tahu letaknya di mana pisaunya itu. Pak Jalil ambilkan pisau di rumah kakek itu di mana? Kayak cari di rumah. Di serak-serakan rumah nyari pisau untuk diserahkan sama kakek. Rusak berantakan dalam rumah itu. Kenapa? Karena nggak tahu tempatnya di mana pisau berada kan. Jadi kalau kita dicabut oleh malaikat terus kita dinyak-nyak badan kita hancur, kita itu di porak-porandakan, dicari ruhnya di mana letaknya ruhnya itu. Maka jangan mau dicabut malaikat terus kita, karena manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Maka kembali sendirilah, jangan sampai dijemput oleh malaikat. Maka manusia itu bisa kembali sendiri tanpa dicabut malaikat. Andai kata mengetahui dirinya sendiri. Karena bandelnya manusia itu punya dosa, maka nggak bisa keluar rohnya dari badannya, mau tak mau menggunakan malaikat untuk mencabutnya. Bayangkan dicabut macam mana lah. Dan ubi saja kalau dicabut di dalam tanah yang keras, habis buah ubinya, tinggal batangnya aja full ketinggalan. Maka banyak manusia itu jadi hantu karena sukmanya ketinggalan dalam badan, ikut terkubur, nggak ikut kembali kepada Allah. Dicabut malaikat nggak sampai, hanya rohnya yang tercabut, sukmanya tertinggal. Karena roh dengan sukmanya itu menyatu, nggak bisa dibedakan. Seperti teh dengan air ini, dengan seperti gula, teh dan air bisa dipisahkan nggak ya? Menyatu. Andai kata dituang airnya, maka ikut warna tehnya. Ya sukma dengan ruh itu menyatu, tapi memang beda-beda, tapi dia menyatu. Ya, maka bila dicabut ruhnya, sukma pun mengikut. Andai kata bisa, dia itu menyatu dengan ruh. Maka orang yang sholat tadi itu mengucapkan Allahu Akbar. Jadi enggak hu Allah ya. Orang yang sholat, katakan mi'rajnya orang-orang orang-orang mukmin, mi'rajnya itu artinya kembali kepada Allah. Orang-orang mukmin mengucapkan macam mana takbirnya itu? Hu Allah ataupun Allah? Allahu Akbar. Allah itu nama sukma, hu itu nama ruh, pulang kepada alam akbar, kan begitu.
Ini kira-kira nyambung nggak? Ini ada ayatnya nggak di Al-Quran hadis? Nggak ada ya. Pernah kamu baca ini? Enggak ya. Hadisnya pun baca enggak. Kamu jangan kamu yakin dan kamu sesat. Tapi kamu pahami saja lah dulu. Ya. Nanti kamu udah paham, kamu akan timbul keyakinan. Tapi suatu saat nanti apabila yang kakek katakan ini salah, kamu akan menjumpai kebenaran apa yang kakek katakan. Benar atau salahnya. Baru kamu itu menyesal nanti. Suatu saat nanti apa harus dijumpai. Karena semua manusia itu bakal mati. Jadi kalau ingin kembali kepada Allah, yang pertama kali kita perbuat di muka bumi ini yaitu menghilangkan dosa terhadap ibu kita. Itu kuncinya. Karena ibu kita itu tangga pertama kembali kepada Allah. Ibu kita. Jangan sampai kita punya dosa. Kalau masih ada ibunya masih hidup di dunia ini, cepat-cepat minta maaf. Kalau bisa tiap hari salat maghrib itu minta maaf. Salaman sama ibunya minta maaf. Tujuannya apa? Satu hari penuh pasti punya dosa kita maaf orang tua kan? Minta maaf pada ibunya, salaman, dicium tangannya, minta maaf. Jadi Pak, ya ada yang tanya dalam hatinya. Jadi kayak mamaku udah meninggal dunia macam mana kan begitu kan? Itu ada yang tanya begitu hatinya. Siapa yang tanya ini hatinya ini? Gue tengok dulu ini. Tanya. Jadi kalau ibunya sudah meninggal dunia, kita sebelum minta maaf waktu hidupnya dulu, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan, itu caranya. Karena sholat itu pembentukan jasad manusia di alam mulki dulu. Manusia itu punya jasad itu 17 ruas. 2 ruas leher, 3 ruas kepala, 4 ruas dada, 4 ruas tangan, dan 4 ruas kaki. Subuh menjadi leher, maghrib menjadi kepala, zuhur menjadi dada, asar menjadi tangan, isya menjadi kaki. Jadi andai kata kamu berbuat, kamu akan berwujud kembali manusia dan kamu hilang dosa terhadap ibu kita. Itu caranya mengatasi terhadap ibu kita. Caranya. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat ingin kembali kepada Allah itu? Harus kita menghilangkan dosa terhadap bapak kita. Yang kedua. Jadi kalau bapak kita itu masih hidup di dunia, banyak minta maaf dan bantu orang tuanya. Kebutuhannya dunianya dibantu kerjanya. Kita merantau cari duit untuk bantu orang tua, jangan tuh hora-hora. Begitu. Jadi kalau bapak kita sudah meninggal dunia, jangan tinggalkan zakat. Karena orang tua kita dulu itu zakati kita dari kita mulai lahir sampai kita dewasa. Terakhirnya tadi itu zakatnya apa paling besar? Yaitu warisan. Sampai matinya tangan bapak kita buka gini. Nah udah habis tak hartaku. Maka orang mati tangannya begini. Nggak mungkin orang mati, terbuka habis harta dia, dizakatkan kepada anak-anaknya. Maka zakat dengan zakat tadi nggak berpisah. Wa aqimi sholat wa atu zakat, aja nggak berpisah. Ibu dan bapak itu nggak pisah itu. Ya, sholat untuk ibu, zakat untuk bapak. Andai kata ditinggalkan keduanya ini, maka kita berdosalah kepada orang tua kita. Maka kita nggak bisa masuk alam mulki dan alam malakut, nggak bisa masuk. Itu caranya. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, jangan lepas, jangan tinggalkan zakatnya. Seluruh usaha kita itu di situ ada harta Allah. Di dalam harta orang-orang kaya, hartamu itu kata Al-Quran ada hartanya Allah. Berapa perhitungan para ulama? 2,5% miliknya Allah. Kalau kita dapat 10.000 satu hari, berapa hartanya Allah itu? 25 rupiah. Bayangkan, kerupuk aja sudah 1.000. Kalau kita makan jadi riba. Kalau kita dapat gaji 30.000 berarti 75 rupiah. Kalau kita dapat gaji 40.000 baru cepet baru 100 rupiah hartanya Allah. Jangan kamu makan itu, kamu kumpulin. Kalau kamu ingin ke depan jadi orang kaya, jadi orang senang, nggak susah ekonominya. Nanti kadang kamu makan, kamu dikutuk oleh Allah, kan susah itu rezekinya. Makanya makan harta riba. Barang siapa yang makan harta riba, apa namanya?
neraka kesusahan di muka bumi ini. Dikeluarkan itu untuk membalas jasa terhadap bapak kita agar kita bisa kembali ke alam malakut. Kan begitu. Itu tangga yang kedua, itu bapak kita alam malakut. Karena bapak kita tadi tangga ketiga dari atas, tangga kedua dari bawah naik. Jangan lewat alam barzah. Nanti alam barzah nunggu hari kiamat lama kali ya, cepat kiamat. Di barzah karena itu sudah kiamat, timbul lagi alam maksar, alam kebangkitan. Kiamatnya kebangkitan alam maksar. Itu berapa juta tahun lagi nggak tahu kita. Kelamaan. Kan begitu. Ulang hari mijan. Ngadili satu orang, ngadili garis tambahan 5 tahun baru selesai satu orang. Hakim 5 sama panitera berapa itu ngadili garis tambunan masalah korupsi 5 tahun. Jadi berapa miliar orang itu akan diadili oleh malaikat. Entah berapa juta tahun kita nunggu di alam mahsyar, nunggu pengadilan. Kan begitu. Jangan lewat situ. Pulang kita alam sama jadi manusia. Kan? Jadi yang ketiga, apa yang harus kita perbuat setelah selamat dari alam malakut tadi, yaitu dakwah agama. Wajib punya wali sebagai pengganti nabi. Jadi orang-orang yang nggak punya wali nggak diakui oleh nabi. Orang-orang yang udah punya wali nggak mau dakwah agama dimarah oleh nabi, berdosa kepada rasul. Gitu. Maka wajib dakwah sebagai penerus perjuangan nabi. Sekarang nabi udah nggak ada yang meneruskan wali, kita membantu perjuangan wali. Walaupun sepotong ayat diwajibkan untuk kita itu mendakwakannya. Andai kata kita ahli dakwah di muka bumi ini akan selamat masuk ke alam Jabarut, alamnya Nabi Muhammad kita masuki. Tapi kalau kita nggak dakwah, hanya ibadah, hanya sholat dan puasa saja, nanti Nabi itu marah. Kita kelompok orang-orang yang merugi. Ya. Kan ditawarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Sab ya. Maukah kamu kutunjuki perniagaan yang tidak merugi bagi kamu, kan begitu, yang menghilangkan azab yang pedih, yaitu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang Rasul sudah nggak ada, tinggal penerus. Berimanlah kepada Allah dan Rasul dan jihadlah jalan Allah. Hartamu dan dirimu itu lebih baik bagi kamu jika kamu itu mengetahuinya. Untuk apa kita diperintahkan dakwah jihad di Al-Quran lebih banyak dibandingkan yang lain-lain? Karena untuk kita itu bisa kembali kepada Allah, memasuki alam Jabarut, alamnya kejadian roh kita. Nah, kejadian roh kita. Kalau kejadian jasad kita dari yaitu rahim bapak. Kalau kejadian bentuk kita dari rahim ibu. Nah, jadi sholat, zakat dan dakwah itu nggak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang mencari keselamatan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi orang yang sholat dan zakat nggak mau dakwah, dicontohkan di Al-Quran surat Tobat, dibaca nanti itu. Baca sendiri nanti kayak baca malu nanti ya. Baca sendiri nanti. Ada Al-Quran di rumah kan, HP pun ada di HP itu. Baca itu surat Tobat. Orang yang nggak mau jihad. Nanti apa ancamannya oleh Allah itu? Maka orang-orang tasawuf tadi itu selalu tiga itu dipakai: sholat, zakat, dan jihad ataupun dakwah zaman sekarang. Maka wali Allah itu dakwah, para nabi-nabi dakwah, nggak ada yang diam, nggak ada yang diam itu. Dari Gujarat, dari Persia, dari Iran, kan, dari Irak, bahkan dari Yaman, dari Sudan datang ke Indonesia itu mendakwakan agama dengan perantaraan itu berdagang. Itulah orang-orang itu dari Cina dakwah agama. Kenapa itu wajib bagi kaum laki-laki? Karena untuk menyempurnakan kembalinya kepada Allah, berjangan berdosa terhadap Rasul kita. Walaupun kita ibadahnya bagus, kalau Rasul kita itu nggak mengesahkan, karena kita mendurhakainya, macam mana kira-kira? Macam mana? Akan terbengkalai juga ibadah kita. Maka yang karena alam Jabarut itu alam kejadian roh kita. Maka syaratnya roh itu mendakwakan agama, kan begitu.
Jadi kalau ingin pula yang keempat, harus kita apa yang kita perbuat agar bisa kembali kepada Allah, yaitu akhlakul karim. Karena di alam lahu itu kejadian sifat kita. Jadi kita dituntut memakai sifatnya Allah di muka bumi ini, nggak boleh memakai sifatnya setan. Harus pengasih, penyayang, pemaaf, penyabar, ikhlas, itu semua sifatnya Allah. Kan di tangan kita sifatnya Allah. Jadi sebaik apapun ibadah kita, kalau kita nggak punya akhlak, itu durhaka kepada Tuhan. Durhaka kepada Tuhan. Nanti kita di sana itu nggak diterima. Karena kita turun ke bumi ini membawa rahasia Allah, amanah Allah, sifat Allah, dikasih bekal sifatnya Allah untuk memimpin alam semesta ini. Suruh memimpin jin, suruh memimpin hewan, suruh memimpin malaikat, suruh memimpin segala yang ada makhluknya Allah, disuruh manusia suruh memimpinnya. Malaikat saja yang memimpin manusia. Malaikat itu jangan terbalik, kita dipimpin oleh malaikat. Kan banyak sekarang kan terbalik ya. Iya, balik sekarang. Tinggal mana malaikat dengan manusia? Malaikat itu akan menjadi iblis kalau nggak mau tunduk kepada manusia. Wa isqalna ilal malaikati isjudu li Adam. Hai seluruh malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Ila iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang sombong dan takabur. Jadi kalau malaikat nggak mau dipimpin oleh manusia, jin nggak mau dipimpin oleh manusia, hewan nggak mau dipimpin oleh manusia, tumbuh-tumbuhan nggak mau dipimpin oleh manusia, ini menjadi orang-orang yang tersesat, menjadi makhluk tersesat. Wa kana minal kafirin katanya. Sehingga mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang nggak percaya. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Tuhan, maka kita serahkan kembali yaitu sifat Tuhan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Maka kalau kita pakai sifatnya Allah, pasti akhlaknya apa? Bagus. Maka kita utamakan akhlak. Ya, untuk menyempurnakan alam lahu, alam kejadian manusia, akhlak ilmunya. Untuk menyempurnakan alam kejadian roh kita, dakwah. Untuk menyempurnakan alam malakut, alam kejadian badan kita, yaitu zakat. Untuk menyempurnakan alam mulki, alam kejadian bentuk kita, ketampanan kita, yaitu sholat. Semua diterapkan adanya di dunia ini. Kalau itu yang kamu pakai, insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Allah akan menjamin itu dunia dan akhirat. Jangan kamu masuk jalan yang jalan umum, jalan untuk orang-orang tersesat. Dari dunia masuk alam barzah, nunggu kiamat, tak berapa tahun baru masuk alam maksar, akan nunggu lagi hari mijan tak berapa tahun, lalu masuk hari mijan ditimpa lagi dimasukkan neraka sesuai dengan kesalahannya, baru masuk surga, habis ke neraka dipindah ke surga baru disuruh nyari Tuhan. Dan Allah itu gak seumpama, bisa jumpa enggak? Jadi kalau umat Islam dengan agama-agama yang lain beda sekali cara bertuhan. Kalau orang Kristen, Tuhan di sana duduk di singgasana, dia sujud kepada Tuhan. Itu juga orang Hindu. Pertemuan makhluknya dengan Tuhan, Tuhan ada di sana. Dia di sini sujud menghadap. Itu orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen begitu. Tapi orang Islam enggak begitu cara bertuhannya. Pertemuan Allah dengan manusia itu ketika manusia memakai sifatnya Allah. Maka dikatakan tauhid sifat, mentauhidkan sifat Allah pada diri kita. Itulah pertemuannya. Ketika kamu pengasih penyayang, itu siapa diri kamu? Dikala itu, yaitu saksinya Allah. Maka dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, saksinya Allah. Ketika kamu itu benci dengan orang lain, siapa diri kamu? Saksinya setan, bukan setan. Setan nggak baca begitu. Setan nggak suka perempuan. Maksudnya orang tadi nggak suka setan. Setan hanya ganggu aja. Jadi itu saksinya setan. Ketika kamu pengasih penyayang saksinya Allah, ketika kamu dendam saksinya setan. Sekarang kamu sumpahmu saksi siapa? Sumpah kamu itu saksinya Allah. Saksinya Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, saksinya Allah ini ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Belum selesai diamalkan, sudah ditambah lagi, sumpah lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Betul kan itu saksi?
syahadat itu. Bacaannya gampang. Dan aku percaya bagaimana cara mengamalkan syahadat yang Rasul tadi itu? Sekurang-kurangnya dakwah, membantu perjuangan Rasul, baru laku syahadatnya. Jadi kalau yang sempurna tadi macam mana? Yaitu menggantiin Rasul. Bukan dia tuh Rasul, tapi mewarisi ilmunya Rasul. Ya. Siapa contohnya? Walaupun dia presiden, sekarang jadi kepala desa, itu laku sampai atas sana. Jadi kalau jadi wali Allah itu laku pada Nabi sana. Jadi wali Allah sekurang-kurangnya. Nggak mampu lah jadi wali Allah ngikut. Tapi ya, kalau udah ngikut aja nggak dikara kepala loh. Kalau manusia dikara dengan kepala berapa kepala rumah tangga. Ya kan itu manusia yang sudah ada punya huruf iya kan. Iya katanya betul-betul jadi Rasul. Tapi kalau ngikut aja ngekor aja berapa ekor kan begitu. Itu sebutan siapa itu? Kalau dari yang ekor, hewan-hewan lunatik, hewan-hewan yang berakal. Nah, ngekor aja. Maka Allah buat satu hukum pada manusia tadi, hukum rumah tangga, bukan hukum kawin, tapi hukum nikah rumah tangga. Agar apa? Agar jadi kepala rumah tangga, jadi manusia, nggak jadi hewan. Kalau kawin aja hewan itu, nggak nikah kan gitu kan. Nah, dia akan menjadi kepala rumah tangga, jadi manusia kan begitu. Maka orang yang nggak nikah kawin aja nikahkan apa? Berumah tangga apa kumpul kebu? Kok kebu jadi korban gara-gara kita kurang ajar kan? Kumpul kebu katanya. Kebu yang nggak tahu menahu kesalahannya jadi korban gara-gara kita kurang ajar. Nah, gitu ya kan? Jadi ini harus kita ketahui kehidupan yang dari mana kita datang, bagaimana cara jalannya sampai ke dunia ini, dan sekarang ada di mana kita sekarang ini. Dalam satu perjuangan, dalam alam perjuangan untuk kembali ke asal lagi. Maka kita di sini harus berjuang membawa suatu saksi. Karena kita berjumpa mengatakan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu yang paling berat. Kalau syahadat tauhid tadi itu semua makhluk itu mampu. Tapi syahadat Rasul hanya manusia yang dikasih amanah dari Rasul. Kalau semua itu la ilaha illallah semua, baik batu, baik bintang, baik apa, baik hewan, baik tumbuhan, semua la ilaha illallah. Tapi dia nggak pernah mengucapkan wa sallallahu alaihi Rasulullah. Kan dia itu nggak mampu, hanya manusia. Kita sudah ucapkan pula ini. Kalau tahu berat macam ini, kakek itu nggak mau mengucapkan tuh. Jadi ucapan tahu itu berat sekali. Kalau sudah bersumpah harus dipenuhi janjinya ini. Jadi orang yang berjanji diingkari hukumnya apa? Munafik. Munafik ini dari asfali minar. Orang munafik jadi kerak api neraka. Kita sudah bersumpah. Salah siapa? Kan salah kamu kan? Bukan salahnya kakak kan sudah bersaksi. Kamu ucapkan begitu pula kan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kalau bahasa orang umumnya, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau bahasa tasawufnya, bersaksi aku Muhammad. Wa asyhadu anna, enggak wa asyhadu anta. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sumpah kamu di hadapan saksi. Saksi itu hanya mengesahkan saja, betul kan gitu. Sah kamu itu menjadi Rasulnya Allah. Dia enggak bunyi. Maka dakwah, jihad, jangan malas-malas. Kalau nggak tahu kayak macam mana, yang ikut aja sama gurunya kemana-mana. Ya. Karena Quran ada dua. Quran itu yang satu banyak bicara, yang satu diam saja. Jadi siapa yang banyak bicara? Quran itu yang bicara. Quran yaitu Muhammad. Siapa yang Quran yang diam saja? Itu Abu Bakar. Itu dua Quran yang berjalan itu, yang satu diam, satu bicara itu. Ada dua. Jadi Abu Bakarnya di mana-mana ikut sama Muhammad kan.
Yang bicara Muhammad, begini, agama itu kehidupan begini. Oh, makanya dia namanya. Karena dia di mana-mana ikut Muhammad, dia bergelar Siddiq yang benar. Kan begitu. Ya sekarang apabila tumbuh nur Muhammad di darah kita jadi apa? Kalau kita nggak mau menjadi Muhammad, kita jadi sahabatnya. Sekurang-kurangnya, ya, Umar sekurang-kurangnya. Selalu menghalang-halangi orang yang mau musuhi guru kita. Ya. Ada 4 sahabat itu yang dekat sama Muhammad, yang berharta, yang selalu mengatakan dia jarang kumpul sama Muhammad, tapi harta dia tetap digunakan untuk Muhammad, yaitu Utsman. Yang orang yang mendamping kemana-mana, walaupun dia tuh nggak tahu bagaimana cara ngomongnya, itu Abu Bakar. Kan begitu. Yang menghadapi orang-orang yang menentang guru kita, yaitu Umar dan Ali. Jadi jangan milih mana. Yang tukang liput, yang sekarang wartawan. Dulu namanya itu muhadis, yaitu Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Daud di kala itu. Dia di mana Muhammad yaitu menulis dikitabkan, maka timbulnya kitab-kitab hadis. Yang merawis yaitu zaman tabi'in, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud. Itu yang merawisnya, yang ngumpuli kitab-kitab dahulu. Sekarang namanya apa itu? Yang berita-berita, yang membawa berita, yang apa berita namanya wartawan kan, yang ngumpuli berita-berita dari itu ibu sama LSM sekarang begitu kira-kira. Jadi ingat-ingat ya, kita semua itu bakal mati. Kita harus tahu dari mana kita datang, sekarang ada di mana, mau kembali kemana, dan siapa itu dia sebenarnya. Manusia itu membawa rahasia Tuhan, namanya dijadikan oleh Allah itu saksi Tuhan. Saksi bukan Tuhan, tapi saksi itu Tuhan. Widatul suhud kalau bahasa tasawufnya, bukan widatul wujud, widatul suhud ya, gitu. Saksi itu saksi Tuhan yang bersumpah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika Allah menjuhirkan yaitu kepada manusia suatu kebaikan, maka yang diperbuat kebaikan itu kepada manusia. Ketika manusia pengasih di muka bumi ini, berarti manusia itu perjumpaan dia dengan Tuhan. Tuhannya manunggali kawula Gusti, menyatukan antara hamba dengan Tuhan. Kita hamba dengan Tuhan, kita memakai sifatnya Tuhan. Nah pertemuannya, jangan dikatakan Allah macam gitu begini, enggak. Allah terkasih umpama. Di alam manapun kamu berada, baik kamu alam dunia ini, Allah macam mana? Sama enggak? Maha gaib, enggak terjangkau akal. Karena dia kekal abadi. Nah, apa masih alam barzah? Macam mana Allah itu? Ya tetap kekal, tetapi ya begini. Masuk alam malakut, masuk alam manapun, Allah tetap begini. Baik masuk alamnya Allah sendiri, alam lahu, Allah tetap gak umpama apapun di sana. Tetap Allah dia begini. Hanya keyakinan kita. Jadi siapa yang kita jumpai di alam Tuhan sana, nanti katakan Tuhan itu, nanti kita buka lain hari saja. Hari kepanjang malam nanti agak pening kepala ke kemalaman, banyak bicara kan. Aneh. Siapa yang kita jumpai di alam gaib sana nanti kan gitu kan. Kalau Allah itu nggak umpama. Jadi kalau kita ingin menjumpai emas di dalam tebu, apa yang kita lihat? Kalau kita ingin jumpa emas dengan tebu, di dalam tebu apa yang kita lihat? Pohon tebu yang dilihat. Yang namanya gula belum nampak di situ. Pohon tebu. Jadi kalau Allah itu maha gaib, bukan gaib lagi, Allah maha gaib, berarti Allah itu bisa masuk di dalam gaib. Dan Allah itu bisa masuk di dalam jahir. Jadi kalau Allah itu maha jahir, kata Al-Qur'annya huwal jahir, siapa yang kita hadapi Allah itu? Yaitu wali-walinya. Maka Allah mengatakan pada Muhammad,
pada malaikat ada yang lain, pada makhluknya, dia yang awal, bukan aku. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal johiru, huwal batin. Itu kan firman-Nya Allah kan. Jadi Allah ngomong kepada malaikat, dia yang awal, dia nanti yang akhir, dia nanti yang johir, yang nampak, dan dia nanti yang kamu jumpa di alam gaib. Dia, kata Allah, bukan aku. Kata Allah, dia siapa? Itu dirahasiakan oleh Allah. Nah, tariklah rasa dia itu siapa, kan begitu. Jadi Allah itu tidak awal. Jadi kalau Allah itu awal, berarti Allah bakal akhir, kan begitu kan? Berarti berubah dia, jibaharu. Allah itu enggak jahir, dan Allah itu enggak gaib. Ya, Allah itu berarti bakal jahir. Allah itu enggak saumpama, laisa kamisli lihi, enggak saumpama. Ingat itu firman-Nya, jangan sampai kita salah kaji, salah tauhid. Ya, yang awal tadi, yang ada tadi adalah nurnya. Siapa itu nurnya yang diapa? Nah, nanti kita teruskan saja ya. Jangan ada nurnya tadi itu kan, yang dirasakan oleh Allah tadi itu. Biar kamu akan mendapat suatu kemenangan dunia dan akhirat. Nah, kembali ke awal tadi, manusia itu pertama jadi apanya? Sifat. Ada di mana diciptakan sifatnya itu? Di alam lahu. Yang kedua jadi apanya? Ruhnya. Di mana diciptakan ruhnya itu? Di alam Jabarut. Dari mana bahan bakunya? Dari Nur Muhammad. Kalau sifat tadi bahan baku dari mana? Kalau sifat tadi dari Zat Allah. Ruhnya dari Nur Muhammad. Nah, yang ketiga jadi apanya? Yang ketiga kejadiannya manusia. Jasadnya diciptakan oleh Allah dari mana? Dari bapak kita, dari mana orang tua kita. Maka bapak dikatakan bapak jasad. Kalau wali ataupun nabi dikatakan bapak ruh, bapak jiwa. Jadi kita harus punya bapak itu dua, yaitu bapak raga dan bapak jiwa. Jadi kalau bapaknya satu, kita nanti alam jiwa, kalau punya bapak lagi sengsara kita. Maka masih diciptakan oleh Allah itu dua-dua, telinganya dua, matanya dua, tangannya dua, kakinya dua, dijadikan satu, kan gitu. Dunia dan akhirat. Dan yang kiri dan yang kanan, yang kiri nyuruh apa yang jelek-jelek saja, suruh megang pantat, suruh megang hidung, yang kiri kan, yang kanan mana mau. Nah, yang kiri bapak raga itu ngarang jelek saja. Bapak raga, bapak jiwa mana mau ngarang yang jelek pada kita, yang baik-baik cuma kan. Ya, yang ketiga yang kejadiannya adalah jasad kita. Pantaunya dari mana? Dari mani orang tua kita. Yang keempat diciptakan oleh apanya? Kejadian diri kita. Yaitu bentuknya. Dari mana diperbuat oleh Allah bentuknya itu? Dari ibu di alamul mulki. Sekarang ada di mana kita? Di mulkiyah dunia, mulkiyah namanya, dunia yang nyata. Ya, nanti kalau kita kembali ke sana, apa yang kita perbuat pertama kali untuk naik tangga pertama? Yaitu menghilangkan dosa terhadap ibu kita, yaitu mengerjakan sholat. Yang kedua, naik ke tangga yang kedua, apa yang kita perbuat? Yaitu bayar zakat, menghilangkan dosa terhadap bapak kita. Yang ketiga, kalau kita naik ke alam Jabarut, apa yang kita perbuat? Harus mempunyai wali, yaitu bapak jiwa. Saat kita punya bapak jiwa, kita bantu perjuangannya dakwah agama, kan begitu. Ya, bapak raka itu juga, kita sudah punya bapak raka, kita bantu, yaitu bisnisnya, ekonominya, usahanya. Kalau kita bantu, anak-anak nggak mau bantu, hanya ngerong-ngerong saja, bapaknya miskin, dia pun ikut miskin itu kan, ya kan? Kalau kita bantu usaha bapaknya, kaya bapaknya, anaknya kaya nggak? Kaya. Maka tugasnya anak itu membantu, yaitu usahanya orang tua. Kalau tugasnya murid itu membantu perjuangan guru, kan begitu. Kalau bahasa dunia namanya anak, kalau bahasa gaib namanya murid, anak jiwa, kan begitu. Jadi yang ketiga tadi, yaitu yang kita perbuat
Yaitu wajib mempunyai wali, dan kita wajib berdakwah membantu perjuangan wali. Yang apa yang kita perbuat untuk memasuki alam Tuhan dan mengakui bahwa kita itu dari nurnya? Apa yang kita perbuat? Berakhlak baik. Akhlak yang baik itu yang macam mana kira-kira? Apa ada orang tua, kamu tua itu udah baik kira-kira? Akhlak yang baik itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu memakai sifat-sifat Tuhan, membuang sifat-sifat setan. Itu akhlak yang baik. Maka dikatakan orang suci, karena Allah itu maha suci. Allah sampai asabur itu suci, maha suci. Jadi kalau apabila orang pakai itu, orang itu jadi suci. Kalau jadi suci, Allah jadikan bapak jiwa untuk makhluk yang lain, dikasih kuasa, yaitu memimpin alam semesta ini. Nanti kalau betul-betul dari kamu dipilih oleh Allah, terus tangannya ini macam kakek ini, dikasih gambar alam tangannya ini, digambar itu gambar gunung, gambar matahari, gambar laut ini, dikasih terus di tangannya ini. Ada gambar gunungnya, ada gambar matahari, ada gambar lautnya. Nggak, gambar kapalnya nggak ada. Gambar kapalnya. Yang ada kalau kejabras ngapalan tangannya itu kan. Karena kakek nggak kerja berat, jadi nggak ada gambar kapalnya itu. Nggak ada. Halus tapi kakek ini tangan ini. Wah, kerja batu atau kerja ngekrek sawah, kerja ada gambar kapalnya itu. Itu. Yang mudah-mudahan kita semua itu masih ingat pelajaran ini agar selamat dunia dan akhirat. Ini wajib hukumnya kita ketahui. Udah kakek kasih tahu ya, kamu belum tahu. Jika kamu tahu, jika kamu yakin enggaknya terserah kamu. Yang penting kamu apa dulu kamu apa namanya itu pahami dulu. Nah, kamu paham atau kamu yakin, insya Allah akan menjamin kamu selamat dunia dan akhirat. Orang yang nggak punya dosa pada ibu kita akan mudah kita itu hidup di dunia ini. Jadi kalau kita dosa sama ibu bapak kita durhaka, akan sengsara dunia ini, akan tersiksa. Tapi kalau kita nggak punya dosa, akan mudah di dunia ini. Kalau kita nggak punya dosa dari Rasul kita akan menjadi orang yang terbaik di dunia ini, akan dijamin oleh Allah di akhirat nanti, yaitu di jannah, janjinya Allah itu. Dan orang yang berakhlak baik itu akan dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini, apalagi lebih di akhirat akan menjadi Tuhan penguasa. Kalau Nabi Muhammad dan para wali-wali itu penguasa, tahiyatnya betul dia, enggak bengkok. Kita mana berani begini, masih begini. Nama istri kita masih gini, nama istri kita mana berani gini kita. Yo ya mau istri kita diginikan. Lalu gini, asal dalil aja. Takut orang-orang DKI dibawa ke TIAI istri kan gitu. Tahiyatnya begitu tahiyatnya, nggak begini dia. Akhlaknya baik, siapa akan memuliakan? Baik orang yang tua-tua akan memuliakan, baik yang muda-muda, baik makhluk yang gaib, jin dan setan akan memuliakan kita kalau kita berakhlak baik. Bahkan pohon-pohon kayu itu buahnya lebat-lebat untuk bantu kita kalau kita akhlaknya baik. Percaya nggak kamu itu? Uji cobalah. Bagaimana baik dengan pohon kayu, Pak, caranya? Bagaimana? Ditanam, dirawat, kalau dia ada agak pusing pupuk, pasti buahnya lebat itu. Itu akhlak yang baik terhadap pohon kayu. Nah, dibantu sama dia. Oh, dia ngaku baik kok katanya. Aku lebihkan lah ini hadiahku katanya. Biasanya sawitnya sebulan hanya dapat 1 ton 1 hektar. Ini karena akhirnya apa yang mau sawit tambah 3 ton. Kan bersyukuran gitu kan. Akhirnya buruk, udah lapar gak dikasih makan, dibiarkan saja, udah sakit kita nggak diobati, akhirnya terek sawitnya. Karena akhlak kita itu buruk terhadap pohon kayu. Sama hewan saja kalau kita akhlaknya baik, hewannya pun gemuk-gemuk, dia rela dijual kok. Nah, hanya kita dimuliakan oleh hewan, disaksikan oleh hewan banyak. Coba kalau kita nggak baik sama hewan-hewan tadi, kita nggak punya apa-apa,
Minggu kambingnya kurus mati, melihara lembu-lembunya kurus mati. Hanya kita nggak punya apa-apa. Coba kita baik sama hewan, melihara lembu kita baik, lembu hanya lembunya banyak, ya halipah lembuan. Jadi pemimpin lembuan nggak apa-apa daripada nggak jadi pemimpin, nggak jadi halipah. Lembu punya roh nggak? Nyaroh kan? Roh dia marah kita sama nggak wujudnya itu? Sama kan, jasadnya saja beda-beda. Ya nggak apa-apa, rohnya kita dari alam roh, kita mimpin lembu begitu banyak. Di saksiku ya Allah, kamu jadi halifah. Nah, nggak tahu lembu siapa? Ya kamu kan Tarsan kan? Si raja hutan, si raja hewan, Tarsan kamu kan ini. Ya begitu kan? Nah, mudah-mudahan nggak apa-apa, Tarsan penting banyak lembunya. 100 ekor, akan mewah kita kan. 100 ekor pajurai kita beli bisa kan, 100 ekor kan? Nah itu, jadi baiklah, berbuat baik terus. Yaitu berakhlak yang baik, itu pengasih penyayang, sifat Tuhan, itu namanya akhlaknya yang baik. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Jadi walaupun sederhana yang kakek kaji ini, insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Andai kata kita pahami dan kita yakini. Usikum wa nafidakulaha. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min sajarah mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah wala yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillaha linurihi man yasha wa yu'azibu man yasha. Wadribullahu al-amsalu lin-nasi wallahu ala kulli syai'in qadir. Bi barakatil safati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabina al-arhani Sayyidina Muhammad Zainal Arifin al-Malik as-Satari as-Sahid wa sahabin wa ruhani Sayyidina wa habibina wa barakatina sabirati bi kutubi Abdul Jamaswari wali Allah Kudusullah hatta ilaula farasidin Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal malaikatul mukarrabin wal mukarrabun ala Sayyidina Jibril ala Sayyidina Israfil ala Sayyidina Mikail ala Sayyidina Israil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bifadika subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa jukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Taqabbalallahu